Rekan-rekan mungkin tidak terlalu asing dengan istilah bronkopneumonia atau pneumonia yang sangat dekat sekali dengan penyakit-penyakit yang lagi pandemi sekarang, yaitu COVID-19 ya. Jadi bronkopneumonia ini adalah suatu penyakit yang merupakan komplikasi akut daripada virus COVID-19 ya, yang dianggap komplikasi yang cukup berbahaya, walaupun sebenarnya bronkopneumonia bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang lain. Hari ini kita ambil topik tentang bronkopneumonia yang merupakan salah satu daripada komplikasi yang cukup ditakuti daripada infeksi corona 19. Nah, ini beberapa gambaran foto ronsen dada pada pasien-pasien COVID-19. Pertama, perselubungan paru di sebelah kanan, nampak adanya gambaran awan. Yang ini perselubungannya lebih luas pada kedua belah paru. Ini pasien-pasiennya nampak sesak. Sudah terjadi penurunan saturasi oksigen. Ini gambaran pasien yang sesak sekali, saturasi oksigennya sudah 88. Tampak perselubungan pada kedua lapangan parunya. Mungkin tidak asing lagi buat teman-teman yang mendengar istilah bronkopneumonia. Apalagi teman-teman yang mungkin pernah dalam waktu 1 atau 2 bulan terakhir ini masuk ke rumah sakit, itu dilakukan pemeriksaan foto dada ya, baru diberitahu bahwa gambaran fotonya bronkopneumonia. Memang bronkopneumonia ini lebih trennya, lebih terkenal namanya ketika kasus pandemi COVID itu mulai merembak di Indonesia. Nah, hari ini kita berbicara tentang istilah bronkopneumonia dan apa hubungannya dengan infeksi daripada virus corona 19. Jadi bronkopneumonia itu adalah infeksi atau terjadinya inflamasi pada saluran napas ya. Jadi ada saluran napas yang kita sebut bronkus, itu dari saluran napas sendiri ya, meliputi dari hidung, trakea, ya tenggorokan kita, kemudian ada bronkus besar, ada bronkus kecil, ada bronkiolus, kemudian ada kantong udara yang disebut dengan alveolus. Nah, bronkopneumonia itu terjadi inflamasi atau infeksi pada daerah saluran udara atau bronkus dan kantong udaranya alveolus yang mengakibatkan saluran udara akan makin menyempit. Kemudian lapangan pergantian udara dari paru-paru ke udara luar itu menjadi hambatan, sehingga pasien yang menderita bronkopneumonia itu bisa saja mengalami hipoksia, yaitu penurunan daripada saturasi oksigen di dalam darahnya, yang mengakibatkan gambaran dari luar itu sesak napas. Nah, bronkopneumonia pun gambarannya biasanya bukan cuma gambaran berupa sesak napas, tapi gambaran lain yang tanda-tanda infeksi biasanya juga menyertai ya. Misalnya adanya demam, ada batuk, ada kelemahan badan, nafsu makan yang turun. Itu adalah gambaran daripada bronkopneumonia yang disebabkan karena infeksi. Nah, kenapa kita harus waspada pada gambaran bronkopneumonia? Karena ada istilah hipoksia yang happy hipoksia yang sering terjadi pada kasus-kasus corona 19. Jadi happy hipoksia, harusnya kan seorang yang mengalami hipoksia itu mengalami gambaran sesak napas, gelisah, kemudian demam. Tapi pada pasien-pasien COVID-19 yang mungkin masuk kategori orang tanpa gejala, itu bisa saja menderita yang namanya happy hipoksia. Jadi sudah terjadi penurunan kadar oksigen di dalam darahnya, tapi keluhan pasien tidak sampai menderita yang namanya gambaran sesak napas. Nah,
ini perlu dilakukan deteksi baik yang pasien-pasien yang mungkin melakukan perawatan sendiri di rumah karena merasa dirinya tanpa gejala, maupun pasien-pasien yang lagi dirawat di rumah sakit wajib melakukan pemeriksaan saturasi oksigen di dalam darahnya dengan menggunakan alat yang sederhana lah, yang disebut dengan oximeter. Nah, oximeter itu untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Normalnya itu berkisar 95 sampai 100. Tetapi pada orang yang mengalami hipoksia itu berada nilainya di bawah 95. Nah, secara umum sih orang yang mengalami hipoksia harusnya kan mengalami sesak napas, dada berdetak kencang. Tetapi pada kasus-kasus happy hipoksia justru pasiennya tidak menderita keluhan sesak napas hebat. Kasus-kasus hipoksia juga bisa dideteksi melalui darah ya, misalnya sudah mulai terjadi gangguan hati. Pada hipoksia pada gangguan hati biasanya disertai dengan peningkatan daripada tanda di laboratorium, yaitu fungsi hati berupa SGOT, SGPT yang meningkat. Kadang-kadang orang yang menderita gula darah yang biasanya terkontrol menjadi lebih tidak terkontrol. Nah, itu tanda-tanda di laboratorium. Sedangkan tanda yang di luar biasanya sih pasiennya mulai menderita keluhan sesak napas, batuk berlendir, dan kalau kita melakukan pemeriksaan saturasi oksigennya berada di bawah nilai 95. Kalau kita mengalami penyakit bronkopneumonia dengan telah terjadi hipoksia, kalau kita di rumah sakit mungkin dengan pemberian oksigen ya. Nah, pengobatan hipoksia itu juga harus diobati apa yang menjadi sebabnya. Misalnya pemberian antibiotik, memberikan obat anti radang. Kesimpulannya dari pembicaraan kita ini adalah bagi teman-teman yang menderita corona itu harus diwaspadai gejala-gejala yang disebut dengan happy hipoksia, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, sehingga untuk mencegah bahaya daripada happy hipoksia ini, mungkin teman-teman yang dirawat di rumah yang mungkin pemeriksaannya terkonfirmasi COVID-19 positif ya, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan yang cukup sederhana, yaitu dengan foto ronsen dada ya. Kalau di situ mulai terjadi gambaran bronkopneumonia atau pneumonia ringan, atau ada yang nyebut terjadi perselubungan pada paru-paru, itu kita harus tanda merah warning, bahaya daripada hipoksia. Jadi kalau teman-teman yang mungkin harus melakukan perawatan di rumah, mungkin cukup membeli alat yang sederhana ya, yang disebut dengan oximeter. Itu dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen di pagi, siang, malam ya. Jika terjadi penurunan saturasi oksigen ya sebaiknya memang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Demikian topik kita hari ini tentang bronkopneumonia dan bagaimana hubungannya dengan infeksi virus corona 19. Salah satu daripada akibat daripada penyakit bronkopneumonia itu adalah terjadinya penurunan saturasi oksigen. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa penyakit kita ini yang bronkopneumonia sudah mengalami penurunan saturasi oksigen? Mungkin kita membutuhkan alat yang disebut dengan oximeter. Alatnya cukup sederhana ya. Jadi kalau kita misalnya terkena COVID gitu ya, baru menderita bergejala, atau bagi teman-teman yang tidak bergejala pun membutuhkan alat ini ketika dia menjalani pengobatan di rumah untuk mengetahui apakah terjadi penurunan saturasi oksigen. Misalnya kita coba pada saya. Alat ini namanya oximeter. Banyak yang dijual di apotek-apotek gitu ya. Jadi
nanti di sini akan terbaca. Kita pakai tangan sebelah saja ya. Nah, di sini ada nilai daripada nadi. Jadi kalau nadinya itu ringnya antara 60 sampai 100 itu berada di ring normal. Kalau di bawah 60 denyut jantungnya berada di bawah nilai normal. Kalau di atas berarti kita nilainya di atas nilai normal. Tapi yang kita lihat ini adalah saturasi oksigennya. Berada normalnya itu 95 sampai 100. Jika nilainya di bawah 95 berarti sudah terjadi penurunan saturasi oksigen.